Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Jumpa. Ini biasa main-main, Pak. Oke. Ya, sahabat-sahabat sekalian, beruntung sekali saya dan teman-teman KIB ini sedang bertandang di Malang, di kediaman atau pesantren ini? Pondok pesantren. Sabilur Rasyad. Sabilun Rosyad. Sabilur Rasyad. Oh, oke, Sabilur Rosyad. Ya. Oke. Yang diasuh oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Marzuki Mustamar yang ya kira-kira 1 bulan terakhir ini viral. Gara-gara diberhentikan sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dan orang kemudian mengaitkannya dengan wah ini karena Pak Kiai dukung Amin kayaknya. Komentar Pak Kiai, tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Kiai. Kami menerima surat pemberhentian itu diantar pegawai PW Jawa Timur. Itu kira-kira tanggal 29 Desember. 29 Desember. Ya, tapi tertanggalnya 16 Desember. Oke. Ya. Nah, selama kami nggak tahu, itu juga masih tanda tangan surat. Karena kami belum menerima surat pemberhentian. Ya. Secara de facto sudah diberhentikan tanggal 16. Tapi karena kami nggak tahu belum menerima, Ya. maka antara tanggal itu sampai 29 masih tanda tangan surat. Nah, kami nggak tahu itu sah apa nggak tanda tangan surat itu. Oke. Ya. Lalu kami di surat pemberhentian itu tertulis karena sudah mendapat surat peringatan 3 kali. Oke. Memang pernah dapat surat peringatan 3 kali itu? Surat peringatan itu 4 kali, tapi yang tanda tangan lengkap mungkin yang dianggap resmi itu 2 kali. Oke. Yang dari peristiwa PBNU ini? Ya. Dari apa Gus Yahya ini? Yang PBNU sekarang ini. Ya, semuanya PBNU sekarang ya. Oke. Yang SP tertulis SP kedua itu acara Lirboyo. Nah, tentang SP itu kami nggak tahu. Tahu-tahu diberi surat peringatan dianggap salah. Tahu-tahu dia beri surat peringatan dianggap salah. Nah, kesalahan apa kami juga nggak tahu. Tapi Dan Jawa Timur bersurat resmi 4 kali juga nggak dijawab. Bersurat ingin dialog, ingin audiensi juga nggak dijawab. Sehingga kami juga buta. Kenapa kami diberi surat peringatan? Tahu-tahu diberi surat peringatan atas kesalahan apa kami juga nggak tahu. Lalu tertulis yang di Lirboyo itu surat peringatan kedua, tapi dalam pemberhentian kemarin sudah dapat surat peringatan 3 kali. Oke. Itu katanya yang kedua itu yang terakhir. Kok dalam pemberhentian katanya sudah dapat peringatan 3 kali. Yang kayak begitu kami juga nggak ngerti. Nah, selebihnya nggak diberi alasan. Pokoknya alasannya sudah mendapat surat peringatan 3 kali. Nah, karena nggak disebut alasan apa-apa, salah saya apa, sehingga siapapun yang wawancara ya kami nggak tahu, namanya juga nggak disebut. Itu Pak Kiai, kalau boleh tahu kegiatan yang berbuah surat peringatan itu kaitannya dengan kegiatan Amin di Lirboyo. Oh, itu sudah dulu, belum ada amin-amin. Oh, belum. Jadi belum ada amin-amin udah diperingati. Oke, silakan teruskan. Tapi saya dapat kabar dari beberapa teman di Jakarta, katanya memang nggak tahu suka sih, ada yang kurang suka dengan saya. Yang saya alami pelantikan di Kaltim, pelantikan PBNU, pengukuhan,
kami juga nggak diundang. Oh, oke. Kami juga nggak apa-apa. Ketika ada wartawan ke sini, Ustaz nggak ke sana. Enggak, loh kenapa? Nggak dapat undangan. Terus gimana Kiai? Ya mungkin ada COVID Mas, sehingga kursinya terbatas. Kami husnudzon aja, seperti itu. Lalu ketika ada moratorium PKPNU, pengadilan PKPNU, di Jawa Timur banyak masalah, karena ada cabang MPC yang sudah buka pendaftaran. Terima uang pendaftaran. Ini kalau nggak dilanjut, mengembalikan uang juga repot. Karena beberapa uang sudah dipakai untuk beli seragam macam-macam. Mereka kita kumpulkan, lalu kita petakan, kita data. Yang belum melakukan pendaftaran, stop, nggak usah PKPNU. Yang terlanjur membuka pendaftaran, uang sebagian dipakai, kita data, kita aturkan ke PBNU untuk dimintakan izin tetap dilanjut. Nah, rapat itu kayak begitu. Tujuannya seperti itu. Tahu-tahu dapat surat peringatan katanya PW melawan PB. Padahal bukan melawan, kepingin melaporkan beberapa yang terlanjur buka pendaftaran. Pendaftaran apa tadi? PKPNU. PKPN itu apa? Pengadilan penggerak NU. Oke. Bukan SGEY. Ya, itu kan di moratorium. Nah, di moratorium maunya itu harus berhenti semua. Cuma problemnya di bawah terlanjur membuka pendaftaran, terlanjur menerima duit. Kalau suruh ngembaliin juga berat. Nah, itu yang mau kita mintakan izin, mohon yang ini bisa dilanjut. Yang lain tutup, jangan lanjut. Nah, entah siapa yang lapor, dikirain kita itu membuat gerakan melawan PB, dapat SP. Tapi juga nggak dapat, nggak ada pemanggilan, nggak ada konfirmasi, nggak ada klarifikasi. Lalu kasus Jombang, kasus Jombang itu kami nggak diundang kami nggak ikut dalam pemilihan. Di lapangan terjadi apa kami nggak tahu. Yang intinya setelah Ye Nasir terpilih, Ya Salman terpilih, itu terus pihak PBNU membatalkan yang Ye Salman. Yang Ye Nasir Roisnya nggak dibatalkan. Lalu ada agak vakum dikit, terus PBNU resmi bersurat ke PW Jawa Timur supaya mengadakan pemilihan ulang. Kami laksanakan sesuai dengan perintah. Lalu pemilihan ulang dibuka, biasa ada qiraatul Quran. Habis itu pihak PBNU menskores, nggak boleh dilanjut. Nah, atas peristiwa kayak begitu yang kami juga nggak tahu, tahu-tahu kami dapat surat peringatan lagi. Kalau nggak salah tulisannya, maaf, nanti dicek lagi. Kesalahan saya katanya tidak mengindahkan perintahnya dawuhnya Rois Suriah. Nah, kami juga nggak tahu ini Suriah yang mana, Jawa Timur apa Jakarta. Perintahnya berupa WA, apa surat, apa dawuh langsung secara lisan, kami juga nggak tahu. Tapi tertulis kesalahan saya katanya tidak mengindahkan dawuhnya Rois. Nah, kami bingung lagi. Terakhir dikasih terus kapan? Yang kasus Lirboyo itu, itu terakhir itu Lirboyo ya? Ya, tapi itu tertulis SP kedua. Dari PP tertulis SP kedua. Itu kami punya program NOWET. PC-PC, MBC, Musliman, Ansor, Fatayan, itu kita kita suruh mengirim data selengkap-lengkapnya, sevalid-validnya. Lalu data itu diuji oleh para dosen-dosen, para dokter dari ITS, dari UNER, dari UPN untuk menguji keabsahan ke validitasnya data itu. Yang juara PC paling bagus, kantornya paling bagus, programnya paling jalan, oke banget, itu nanti dapat hadiah mobil segala macam. Dari dulu Jawa Timur cara mendorong PC-PC berkembang seperti itu. Termasuk di Lirboyo itu untuk itu. Plus bikin pasar murah. Dan itu barokah untuk rakyat. Nah, tahu-tahu kami dapat SP surat peringatan, katanya di situ
tidak mengundang dan tidak minta PB untuk memberikan sambutan. Padahal sudah. Yang menghantar suratnya antara lain ya Ramadan ke Jakarta, yang matur ke Rois saya sendiri dan Gus Salam. Nah, tapi di situ tertulis seperti tadi SP-nya. Nah, pemberhentian itu berdasar SP yang kayak begitu itu. Sehingga kalau kami ditanya lebih lanjut, kami nggak tahu. Ya, juga. Ini Pak Kiai ini apa? Ada azan Isya gimana Pak Kiai? Nggak apa-apa, lanjut dulu. Oh, nggak apa-apa, lanjut ya. Oke. Tapi kan secara de facto Pak Kiai kan sebenarnya kan mendukung Amin saat ini ya. Kami ini orang Blitar. Oke. Nggih. Iya. Kami tentu punya dukungan karena punya prinsip mana-mana calon yang diridhoi Allah, mana-mana yang mungkin kurang diridhoi Allah, kami mesti punya parameter. Mana-mana calon yang kira-kira mampu membawa Indonesia dengan segala beban dan tantangannya, problemnya, mana-mana calon yang mungkin masih ketika menghadapi problem bisa nangis. Iya. Atau kalau menghadapi problem mungkin stroke-nya kumat. Oke. Tentu kami tahu kayak begitu. Oke. Cuma karena kami orang Blitar, cara membawakannya tentu kalem. Oke. Nah, beda dengan Banten, beda dengan Madura. Oke. Tapi kalau kita telusuri misalnya, itu kapan Pak Kiai secara publik, secara terbuka menyatakan dukungan kepada Amin? Itu tadi, ya samar-samar aja. Oke. Kami nggak pernah vulgar menyatakan itu. Iya. Cuma misalnya begini, yang barangkali warga NU yang P3, karena P3 ke Ganjar, lalu Anda mau ke Ganjar boleh. Barangkali ada warga NU yang pernah baiat thariqah ke Habib Lutfi, lalu milih Prabowo karena Habib Lutfi ke Prabowo boleh. Warga NU yang mondok di Ploso, karena Ploso itu ke Amin, nyoblos Amin boleh. Yang mondok Lirboyo ke Amin, nyoblos Amin boleh. Yang mondok ke Sarang, tak sebut sekian banyak pondok. Nah, itu meskipun tiga-tiganya tak sebut, karena pondok-pondok kiai-kiai yang ke Amin itu lebih banyak, tak sebut lebih banyak. Otomatis sebetulnya arahnya dukungan saya kemana juga orang bisa membaca, karena persentasenya lebih. Tapi harus pakai kalimat begitu biar kami nggak disebut tidak netral. Dan ini pasti dibaca oleh PB ya? Monggo dibaca, tapi kami nggak pernah secara sorry mengatakan ini. Dan itu kalau misalnya kita lihat peraturan organisasi, itu sah-sah saja mengatakan begitu. Tentu kami Kiai kan, kami itu andai mengatakan dukung Amin, itu nggak menyalahi aturan, sebab nggak membawa gerbong organisasi. Sepanjang tidak bawa gerbong organisasi, ya sah aja. Dan orang-orang Jakarta juga pada memberi dukungan kan? Iya. Bahkan bawa gerbong. Lah itu. Jadi, apalagi kami udah nggak bawa gerbong dan nggak pernah vulgar. Hanya samar-samar aja. Jadi intinya kalau misalnya kami disanksi karena itu, kami juga nggak tahu juga. Tapi jarang sekali kalau tidak disanksi karena perbedaan dukungan politik. Kalau sekedar pribadi saja mungkin udah jauh-jauh. Pertanyaannya ada, kalau kan ini kan baru kepengurusan PBNU sekarang. PW kapan? PW setelah PB? Atau Pak Kiai? Kami itu separuh lebih bersama zamannya Kiai Said. Jadi tidak satu gerbong ya mungkin. Kira-kira sepertiga lebih sedikit bareng zamannya Gus Yahya ini. Kalau kami itu salah, kenapa 3 tahun lebih bersama Kiai Said nggak pernah dapat surat peringatan? Sekarang sekitar 1,5 tahun dapat surat peringatan sekian banyak kali. Adakah parameternya berubah? Atau hubungan hati yang beda? Atau mungkin saya yang salah? Kalau kami yang salah, itu kenapa zaman Kiai Said kami nggak salah?
Itu kalau Pak Kiai gabung sama NU ini udah berapa Oh, kalau puluh kami tahun? dari dulu, Berapa? dari kecil ya muda kami di Ansor. Oke, jadi udah puluhan Lalu tahun. kami kalau mondok otomatis ya di NU karena di pondok Ya, ada maksudnya kaderisasi di NU. kepengurusan NU. Kami jadi ketua NU Kota Malang 2006. Oke. Terus gabung di PW menjadi wakil Rois Suriah sekitar tahun 2013. Jadi Lalu terpilih jadi ketua 2018. oke, jadi kira-kira sudah mengabdi lebih 20-an tahun sebagai Ya, pengurus. udah lama nggih. Oke, kita ngomong lebih terus terang ya. Jadi tadi kan dibilang preferensi Pak Kiai itu kepada Amin, Anies Mohaimin. Ini Cuma nggak pernah terang-terangan. enggak pernah terang-terangan, tapi kalau boleh nggak kalau saya nanya sikap pribadi? Ya boleh. Boleh ya. Kalau misalnya Kami itu begini ya, ke masyarakat. ya. Kami sadar betul bahwa masyarakat itu macam-macam. Saya tidak ingin ketika kami punya pilihan itu lalu sampai dakwah kami ke kelompok yang nggak sama terportal. Oke. Kami mesti punya sikap, karena kalau nggak punya sikap bodoh juga. Iya. Tapi kami nggak mau menunjukkan sikap itu Iya. sampai membuat orang lain jamaah yang mungkin beda pilihan dengan saya jadinya nggak mau ngaji. Oke. Nah, kami nggak mau rugi dakwah kami, Ya. tapi kami juga nggak mau lalu Mbah Lul nggak punya sikap. Oke. Jadi tidak mau bahlul ya. Ya, Walaupun di sana ada bahlil ya. Beda lagi. Jadi Pak Kiai, jadi makanya kami nggak mau dengan cara yang membuat orang lain maaf malah memportal pintu dakwahnya untuk kami. oke. Ya. Jadi gimana dong untuk Terus santri-santri, mereka paham tahu Nggak, kita. maksudnya gini, kita bicara yang lebih esensial ya, yang lebih mendasar, substantif. Mungkin orang kan kalau memilih Anies, memilih Mohaimin, kadang-kadang alasannya pragmatis saja kan. Ya udah, saya PKB gabung sama. Kiai ada alasan yang lebih substantif? Mungkin untuk Kami begini, sekali lagi kami nggak mau kehilangan kesempatan untuk tetap merajut kerukunan, persatuan dengan siapapun, termasuk dengan orang yang pilihan pilpresnya beda. Oke. Itu penting bagi kami. Tapi kami juga harus mengedukasi jamaah Ya. tanpa memaksa mereka. Iya. Kira-kira pilihan yang pas itu kayak begini. Oke. Satu, misalnya kami katakan kalau di Quran itu wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut diangkat menjadi raja itu alasan Allah karena Talut punya kelebihan fisiknya oke. Oke. Pinter, ilmunya juga oke. Oke. Nah, ada orang yang pinter banget tapi dari sisi fisik umur sudah umur 70-an. Oke. Ada orang yang fisiknya oke, Ya. tapi dari sisi kematangan berpikir masih belum. Oke. Sementara ada calon yang dua-duanya punya. Oke. Fisik masih oke karena umurnya sekitar 50-an lebih dikit-dikit. Iya. Ya. Lalu ilmu juga matang umur-umur segitu. Tepatnya Nah, 54 tahun. yang kayak begini lumayan direkomendasikan oleh Al-Qur'an. Oke. Zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Punya kelebihan fisik oke, ilmu juga oke. Jadi sehat jasmani dan rohani ini. Dan tentu pengetahuan. Nah, lalu saya juga bilang calon yang punya pengalaman cukup di kancah internasional, punya lobi-lobi luas, jaringan luas, itu juga lebih memungkinkan untuk membawa Indonesia maju daripada calon yang belum punya pengalaman ke sana kemari. Oke. Soalnya calon ini ada yang Ada calon yang umurnya mirip-mirip, mirip-mirip tapi kurang punya jaringan internasional. Nah, Bahasa sekarang Inggris pun nggak bisa. ya walau alam kami juga nggak menyebut itulah. Oh, nggak bisa. Kalau Refli harus sebut soalnya. Iya. Nah, kita nggak bisa sekarang zaman dunia yang mengglobal ini, Iya. lalu memimpin negara hanya berdasar nasionalisme belaka, tanpa melihat geopolitiknya. Oke. Nggak bisa Kira-kira merdeka ya. kira-kira kebijakan Cina kayak apa, Iya. kebijakan Timur Tengah kayak apa, kebijakan Putin kayak apa, Australia kayak apa, lalu kita mesti membuat kebijakan kayak apa. Nah, saya kira
calon kepala negara yang punya pengalaman luas tentang dunia internasional plus teman-teman jaringannya, itu lebih pantas lah ke depan untuk membawa Indonesia. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, sebenarnya kan secara kasat mata mudah memilih pemimpin dari yang 3 itu berdasarkan kriteria tadi ya. Terus kami masih punya lagi seperti ini. Apa lagi? Ada yang menurut kaum santri Ya. itu nyata-nyata calon itu takwallah, ahli ibadah, taat pada Allah. Ibadahnya oke, sholatnya juga oke, andai khutbah juga bisa, ngimamin juga bisa. Tentu ketika kita punya imam kepala negara, dia menjadi imam untuk agama kami dan menjadi pemimpin untuk bangsa kami, itu lebih kami pilih daripada calon yang bisa mimpin akhiratnya tapi nggak bisa mimpin keduniaan, atau mimpin keduniaan bisa tapi nggak bisa memimpin akhiratnya. Nah, selagi dua-duanya ada, yang bisa dua-duanya ada, maka ngapain yang lain? Tapi kalau sekarang ini yang mimpin akhiratnya di pasangan lain nggak ada kayaknya. Ya, saya tentu nggak usah menyebut. Kita bilang capresnya ya. Ya, maksud kami capresnya. Iya, ini capresnya, kita bicara capresnya semua ya. Kalau di pasangan lain kayaknya memimpin akhiratnya agak susah ini. Walau alam kami belum mendalami terlalu jauh. Oke, apalagi? Bisa jadi mereka diam-diam malam-malam tahajud juga kan, kami nggak tahu juga. Iya, kita nggak tahu. Tapi kan kita sebagai rakyat kan lihat zohirnya aja dulu. Kalau lihat zohirnya, tentu Anies khutbah bisa, ngimami bisa, rotib juga bisa. Makanya orang-orang pondok milih Anies alasannya ketakwaannya jelas. Itu antara 4 tuh. Antara lain kalau kita mengedukasi kepada umat jamaah itu begitu. Tanpa kita mewajibkan harus sebelah sini. Saya ulangi lagi ya. 1 fisik tadi kan, muda dan fisik. Kemudian fisik oke, kematangan mental, pengetahuan juga oke. Jadi fisik, kemudian mental, pengetahuan itu kira-kira 2 klaster. Klaster ketiga pengalaman internasional tadi. Klaster keempat soal zahir, ketakwaan tadi. Ketakwaan secara zahir. Ya, secara zahir. 4 ada lagi kriteria yang lain untuk memilih pemimpin. Terus yang kelima. Iya. Soal karakter. Saya kira nggak pas Indonesia yang bebannya kayak begini, negara sebesar ini, problematikanya kayak begini, heterogenitasnya, tantangannya nanti menghadapi macam-macam. Lalu kalau kita punya pemimpin yang emosional, punya pemimpin yang cengeng, macam-macam, kita juga nggak mungkin. Atau dikit-dikit papa kita juga nggak bisa juga. Karena harus tanggung jawab si dia, bukan orang lain. Dia yang tanda tangan kalau ada keputusan apa-apa. Ini kan soalnya kompleks permasalahan Indonesia ini. Jadi, dan aman sangat berat. Iya. Jadi yang kelima itu diperlukan pemimpin yang tidak gampang emosi ya. Yang tahan mental, tahan uji dan tidak emosian. Iya, betul. Oke, 5 adalah kriteria lain, Pak. Saya kuras terus nih. Oke, siapa tahu sampai 20 kriteria jangan-jangan ya. Walaupun dengan 6 kriteria pun kita udah bisa memutuskan. Dengan 6 kriteria kita bisa memutuskan, tapi ada nggak kriteria lain? Lalu yang kami kurang suka, kadang orang itu maaf yang NU banget. Itu ngeritiknya begini. Kami nggak mau nyoblos Anies. Di Anies ada PKS. Khawatir itu melawan NU. Ya. Kami juga perlu mengklarifikasi, PKS itu sudah kira-kira 8 kali bersama teman-teman PAN ngaji di sini. Tentu ngaji dan tahu ke NU-an juga. Bersama teman-teman PAN, Partai Amanat Nasional. Lalu PKS itu kan pecah. Ada PKS, ada Gelora. Yang Anies Mata sama Fahri Hamzah. Gelora ini dukung Prabowo. Nah, kadang si pendukung Prabowo itu mau Anies, Amin. Alasannya ada PKS-nya. Tapi mau Prabowo padahal di situ ada Geloranya. Nah, padahal Gelora sama PKS kan 11-12 kan.
Nah, ini sungguh sikap yang menurut kami kurang konsisten. Oke. Kalau you menolak PKS alasannya sedikit-sedikit ada Wahabi, Iya. harusnya you juga harus menolak Gelora karena sama. Sama. Tapi Ini bukan kami ngeritik PKS. oke. Kami itu ngeritik teman yang ngemoh sama Amin alasannya ada PKS. Oke. Tapi menerima Prabowo padahal ada Geloranya. Harusnya kalau emoh Amin gara-gara ada PKS-nya, you harus emoh juga terhadap Prabowo karena ada Geloranya. Oke. Tapi Pak Kiai, kalau kita lebih kritis misalnya, kan sikap kalangan NU ini berubah ketika akhirnya Anies berpasangan dengan Muhaimin, Gus Iya. Muhaimin. Sebelum kan begitu-gitu juga, NU moh sama PKS, moh sama Anies, haram pilih Anies dan lain sebagainya. Gimana? NU itu enggak kaku. Oh nggak kaku, supel ya? NU itu maaf Iya. ada ex PKI. Oh sorry ini. Benar-benar. Ya, oke. Perlawanan NU kepada PKI kayak begitu tahun 65. Tapi ketika ex PKI itu sudah mau sholat, udah mau zikiran, tahlilan, selesai sudah. Selesai. Oke. Jadi Sudah itu mau Pancasila. NU yang PKI yang tobat. Nah, sekarang dengan orang yang dikhawatirkan Wahabi. Ketika mereka sudah mau ke NU, sudah mau wirid sama dengan NU, sudah mau kunut subuh kayak NU, sudah mau tahlil maulid kayak NU, maka salah kalau kepada mereka kita tetap melawan. Nah, kalau mereka berubah, harusnya sikap kita kepada mereka juga berubah. Tapi kan Pak Anies kan dari dulu nggak pernah dia tunjukkan hal-hal yang sangat ekstrim dalam hal beragama. Kalau di kampung-kampung secara umum kadang dulu sebelum PKS berubah ini, Ya. dulu memang beberapa ustadz PKS kadang mempermasalahkan tradisi NU, tahlilan, maulid. Nah, Tapi kan PKS itu bukannya hanya Anies, apa? bukannya Anies. Oh, Aniesnya enggak. Enggak. Maksud kami begini, orang ngeritik pendukung Anies, alasannya ada PKS-nya. I see. Terus dari pihak sebelah menjawab, loh kalau PKS apa mau berubah, masuk kita tetap kaku nggak berubah. Oke. Lalu kalau kamu menolak Anies gara-gara ada PKS-nya, tapi kau terima Prabowo padahal ada geloranya, nah gimana? Anda nggak konsisten. Oke. Dan kemarin waktu di Jombang malam kemarin PKS presidennya datang kan? PKS itu ngaji ke sini berwirid baca sholat sudah mau. Terus ila hadrati nama tawasul kan, Iya, juga tawasul. sudah mau. Oke. Nah, kewajiban ulama itu bimbing. Oke. Bimbing yang belum sholat dibimbing supaya sholat, yang akhlak kurang baik dibimbing supaya akhlaknya jadi baik, yang mungkin ikut-ikutan Wahabi atau apa dibimbing supaya menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Oke. Nah, kayak begitu. Kalau Pak Anies nggak ada masalah kan dengan segala Kalau Anies itu kan muridnya Nurcholish Madjid. Iya. Nah, orang menerima Nurcholish Madjid menolak Anies itu lucu. Oke. Nah, dia kadernya Pak Nurcholish, dia dulu rektor Paramadina. Iya. Ya. Dan nyun sewu. Kalau mengusung Anies itu salah, Gerindra juga salah dong. Dulu mengusung Anies saat di Pilgub. Iya. Prabowo itu merasa salah sekarang karena ada pesaing soalnya. Bukan salah, merasa salah dia karena jadi saingannya. Iya, ya. Pak Kiai itu kriteria 6, ada kriteria 7. Saya tahu Pak Kiai waktu nggak banyak kan mungkin mau Iya. masjid. Ada kriteria lain untuk memilih pemimpin. Bagi kami harus nasionalis. Oke, nasionalis. Oke. Nah, orang juga kadang meragukan nasionalismenya Anies. Wah, itu salah betul tuh. Nah, terus kami juga jawab mereka, kakeknya itu pahlawan Iya, salah. yang melobi negara-negara Timur Tengah segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu antara lain kakeknya Iya. Mas Anies. Dan ada partai Arab Indonesia itu tujuannya kemerdekaan tuh. Nah, ya juga. Iya. Terus Anies itu pengkaderannya lewat HMI, Oke, iya. bukan HTI. Ngapain HMI kok dituduh nggak nasionalis? Iya.
ini maaf tuduhan yang nggak objektif sebetulnya kayak begitu. Lalu jangan suudzon dengan KPU. Ketika KPU menetapkan calon ini sah, itu mesti sudah melewati screening, sudah melewati uji ideologi macam-macam. Kalau KPU mengesahkan, artinya beres sudah. Nah, KPU nggak mempermasalahkan, kenapa kamu mempermasalahkan? Emang kamu lebihlah ahli di bidang ini, masalah ideologi seseorang daripada KPU dan timnya. Nah, bagi kami nasionalisme Anies cukup. Nah, dulu dia ketua senat mahasiswa UGM itu jawab ya. sama saya. Iya betul. Kalau tidak nasionalis nggak akan dipilih. Nggak mungkin. Iya. Ada kriteria ke berapa lagi? Ke-7 tadi, ke-8 ya. Menurut kami diterima oleh rakyat. Diterima oleh rakyat. Diterima oleh rakyat itu menang tanpa intimidasi. Oke. Menang tanpa manipulasi. Oke. Asli menang. Indikatornya kalau untuk kalau menang tapi agak maksa-maksa, lurah-lurah yang punya masalah dengan mengelola ADD dipanggil, you kalau enggak ini diperkarakan, tapi kalau dukung ini Anda aman. Itu yang kayak begini kalau menang sebetulnya bukan menang karena dicintai rakyat. Oke, karena mengintimidasi rakyat. Agak kepekso dan macam-macam. Dari mana indikatornya Pak Kiai melihat bahwa Anies tidak maksa rakyat? Indikatornya apa? Dia bukan bukan jalur pemerintah. Oke, dia bukan nggak dompleng pemerintah. Iya. Nggak ada pejabat tim saya nggak ada yang jadi pejabat. Iya. Bagaimana bisa memaksa mengintimidasi? Sementara ada calon yang nempel kehendak kepada pemerintah. Ya malah anaknya pemerintah. Walau alam bisawab siapa? Iya. Jadi kayak Anies itu kalau dituduh maksa mengintimidasi nggak mungkin. Nah, yang lain mungkin. Oke, itu nasionalisme ya. Ada cintai rakyat 8K, ada yang ke-9. Terus itu tadi sebetulnya plus diterima oleh dunia internasional. Oke, plus diterima dunia internasional. Nah, orang-orang yang maaf, iya. Orang-orang yang punya masa lalu, punya track record yang mungkin terkait dengan pelanggaran HAM atau apa, itu kalau jadi Indonesia bisa dirujak. Oke, iya. Amnesty Internasional nggak mungkin diam. Oke. Dan aktivis kemanusiaan HAM internasional nggak mungkin diam. Iya. Disitulah maaf Indonesia bisa darurat hukum dan segala macam. Dan kalau masalah stabilitas politik sampai geopolitiknya bermasalah, nanti kepercayaan asing kepada Indonesia juga turun, investasi juga turun, kerjasama juga nggak mau. Wah, ini menarik ini. Nah, jadi kalau bisa itu punya kepala negara yang nggak punya masalah. Nggak punya masalah di dunia internasional, tapi bisa bergaul di dunia internasional. Nah, dan nggak punya masa lalu. Iya, karena ada calon yang bisa bergaul tapi ada masalah. Ada calon yang tidak ada masalah tapi tidak bisa bergaul. Nah itu. Ini ada yang bisa bergaul dan tidak ada masalah. Nah, diterima dunia internasional, itu nanti kalau misalnya itu jadi, Timur Tengah mau diajak kerja sama gampang, China diajak kerja sama gampang, sampai Barat Amerika sangat memungkinkan memajukan negara ini. Oke, menarik ya. Saya kira ini itu 9 ini udah NU 9 iya. Bintangnya NU. Jadi 9 kriteria untuk memilih pemimpin. Tapi saya nggak menyebut nama. Ya, ala Kiai Haji Marzuki. Ini saya sebelum saya tutup, mungkin ada audiens mau menyampaikan pertanyaan, nggak apa-apa. Cukup. Oke. Udah padat. Udah padat. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi malah jadi longgar. Jadi longgar. Sudah padat merayap ini. Pak Kiai, saya pun tidak akan membacakan ini, komentar-komentarnya banyak sekali dan yang menonton kita itu 2.500 yang lagi watching now ini. Jadi Pak Kiai seperti ngajar di 2.580-an santri, ya kan? Live, sekarang live kita. Mungkin closing statement, Pak Kiai, silakan. Kalau kami husnudzon mereka baik semua. Kesini Pak Kiai. Ya, mereka baik semua, juga pinter semua. Hanya sekali lagi, pinter baik yang umurnya terlalu tua juga sulit menanggung beban
memimpin negara yang sebesar ini. Pinter, baik, tapi terlalu muda, mentalnya belum cukup kuat, kedewasanya belum. Itu juga kami khawatir nggak mampu memikul beban berat memimpin negara ini. Nah, sementara ada calon yang itu tadi umurnya oke, kematangan mentalnya oke, kedewasaannya juga oke. Yang umurnya kira-kira 50 lebih dikit-dikit itu pas banget. Oke. Kalau bahasa agamanya apa itu kira-kira? Ada istilah. Bahasa agamanya khairul umur awsatuha. Oke. Sebaik-baik perkara itu yang sedang. Oke. Terlalu tua jangan, terlalu muda juga jangan. Oke. Terlalu nasionalis, lalu mengisolasi diri dari pergaulan luar jangan. Jangan. Terlalu liberal. Jangan. Sampai pertahanan nasional bolong-bolong juga jangan. Oke, kita cari pertahanan nasional yang nggak bolong-bolong ini ke depan. Ya. Ini khairul umur awsatuha. Oke. Sebaik-baik perkara yang sedang, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Oke. Pokoknya intinya kalau digabung berdua itu kira-kira usianya 100-an lah gitu-gitu ya. 100 lebih dikit. Ya, saudara sekalian, itu dari Pak Kiai Haji Marzuki. Kita di pesantren beliau, nanti kita tuliskan di bawahnya lagi nama pesantrennya, Sabil Rosyad ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita berapa santrinya Pak Kiai sini? Ini yang di Induk sekitar 1000. Ada cabang-cabang. Oke, semuanya dengan cabang berapa kira-kira? Wallahualam, tapi ada 8 cabang. Oh, 8 cabang ya. Mudah-mudahan 8 cabang itu 5.000, dan biasanya santri ikut Pak Kiai, dan Pak Kiai secara implisit dan eksplisit sudah mengarahkan Santri sini cerdas, cukup diberi edukasi. Oke. Tanpa ditunjuk mereka ngerti sudah. Oke, itu sebenarnya ada pantunnya terakhir ya. Makan soto di warung Pak Min. Ya, cakep. Cakep. Setelah itu mampir ke Cak Wadas. Cakep. Oh sorry. Ya, karena langsung. Jadi makan soto di warung Pak Min. Cakep. Lebih enak ditambah lada. Cakep. Santri cerdas pilih Amin. Cakep. Santri bodoh tidak ada. Jadi semua santri itu cerdas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.